Markus 10 ayat 13. Kita mulai lihat ayat ini. Judulnya apa? Markus 10 13. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah balik, artinya kepada mereka, pada murid-murid. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Tuhan. Saudara, dari ayat ini kita belajar. Ya, orang tua kita harus belajar. Anak-anak muda, kalian nanti kalau menikah dan punya anak, perhatikan ini. Sampai kira-kira umur 7 tahun atau 8 tahun kira-kira, seorang anak itu belum pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Saya ulangi, sampai umur tertentu itu seorang anak itu belum pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Oke, saya tanya kepada saudara, siapa yang pernah melihat, maaf ya, ini contoh yang banyak terjadi, kisah yang banyak terjadi. Siapa pernah melihat ada anak kecil main-main, terus buka kloset WC, terus dia main air dalam kloset itu? Pernah tahu tidak? Pernah tahu tidak? Loh, saya tanya, pernah tahu tidak? Saya tanya orang-orang tua itu. Ada bukan? Nah, dia nggak tahu itu kotor atau bersih, dia tidak tahu. Pokoknya ada air, dia main. Anak kecil begitu. Siapa pernah lihat anak kecil makanannya jatuh, kena lantai, kena tanah, dia makan lagi ambil? Ya, yo kalian dulu kecil gitu, cuma lupa kamu, orang gitu. Kalian lupa kalau dulu juga begitu. Artinya anak-anak itu belum tahu itu salah atau benar. Maka itu ketika anak-anak kecil bersalah, menurut kita, kalau kita pukul atau bentak mereka, dengar suara mereka itu sakit hatinya betul-betul. Kenapa dimarahi? Kenapa dibentak? Maka itu ayat ini kita belajar. Mengapa Tuhan Yesus balik marah kepada orang-orang gede yang memarahi anak-anak kecil yang mau dekat kepada Yesus? Alasannya karena ini. Nah, dengarkan orang tua. Begitu dari kecil anak-anak sering kita marahi, kita tegur walaupun salah, anak itu jadi cacat jiwanya. Kenapa? Karena mereka belum tahu hitam putih. Mereka belum tahu warna-warna, ngerti istilah itu ya. Jadi kalau mereka salah, kita hanya tunjukkan, kita hanya tuntun mereka, kita hanya ajarkan kepada mereka, bukan dibentak dan bukan dimarahi. Maka itu kalau anak kecil rajin dipukuli, saudara, karena dia salah, dia makin jadi anak pemberontak. Sebab dia jengkel. Kenapa dipukul? Kenapa aku disalahkan? Kenapa? Jadi orang tua, anak-anak itu bisa dimarahi, dipukul setelah mereka mengerti salah itu apa, benar itu apa. Saya ulangi, jadi anak-anak itu baru boleh dimarah atau dipukul setelah anak-anak itu tahu salah itu apa, benar itu apa. Saya harap gambaran ini akan menolong saudara. Seorang anak yang lahir ke bumi, kenapa dia nangis? Kenapa bayi lahir itu nangis? Kenapa nggak tertawa? Siapa bisa jawab? Biasanya keluar dari dalam perut, nggak ngerti, terus dia nangis karena dia tempat yang beda, dia nggak ngerti. Tempat yang beda, betul. Kalau hanya untuk bisa memfungsikan paru-parunya dan jantungnya, atau paru-paru jantung sudah berfungsi dari sejak bayi, maka nggak cuma nangis, tertawa juga bisa. Karena orang tertawa pun paru-parunya itu bekerja. Nah, bisa bayangkan kalau ada bayi lahir tertawa, dokternya pingsan sebenarnya. Karena ini menakutkan sekali ini. Iya, bisa mati. Yang mati siapa? Bayinya. Masa tertawa bisa mati? Oh, ketawa bisa mati? Enggak, gitu. Nah, kamu itu. Mengapa menangis?
nangis. Nah, ini rahasianya, saudara. Betul, siapa namamu lupa? Jennifer. Jennifer berkata karena melihat suasana yang lain. Betul itu. Jadi begini, saudara, seorang bayi yang lahir itu seperti misalnya, kalau saudara tiba-tiba, karena teman saya seorang pendeta pernah terjadi, dia itu mau ke Sydney dari Jakarta, tahu-tahu dia kaget turunnya di Fiji. Loh, jauh sekali bukan? Nah, ternyata dia ketiduran waktu turun Sydney itu. Pesawatnya lanjut ke Nadi. Nah, bangun-bangun, loh, di mana ini? Nah, berarti pramugari juga salah. Kenapa nggak bangunin orang ini? Nah, nggak tahu gimana ceritanya. Betul-betul kisah nyata itu. Nah, kalau saudara dan saya tiba ke Amerika, walaupun kita belum tahu Amerika, kita nggak akan terlalu panik. Karena kita sudah tahu ada negara namanya Amerika. Bahkan presidennya pun kita kenal. Begini kota-kotanya pun kita kenal. Sekarang bayangkan, anak-anak ya, coba tanya pada kalian. Kalau kita tiba-tiba ditempatkan, kaget, di sebuah negara yang kita nggak pernah tahu ini negara apa, nol sama sekali. Apa reaksi pertama kita? Panik, takut. Ada di mana? Kalau kita ke Amerika nangis, betul. Kalau kita sampai ke Amerika, walaupun kita belum pernah ke Amerika, paling yes no masih bisa. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kalau sampai satu negara ini kita nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu negara mana, kita nggak ngerti bahasanya apa, nol pokoknya. Datanglah dua orang yang melihat kita panik, melihat kita nangis. Orang ini ngomong, kita juga ngomong dari sini, aku ini dari Jakarta, aku ini begini, aku ini begitu. Yang dua ini ngerti nggak kita ngomong apa? Nah, seperti itu bayi-bayi. Maka itu seringkali mama-mama itu sok ngerti. Oh, ini kencing, oh ini lapar, belum tentu. Itu kan cuma nebak-nebak. Lah betul tidak? Waktu bayinya nangis, bayinya belajar ngomong-ngomong gitu. Oh ini lapar, belum tentu. Kita nggak ngerti dia ngomong apa. Kita pun ngomong ke bayi itu, mereka ngerti tidak? Enggak juga. Nah, bayangkan kembali ke contoh tadi, waktu kita sampai ke negara itu, nggak tahu apa-apa. Kita terangkan pada dua orang itu, tolong pulangkan aku, rumahku itu di Jakarta, di daerah Serpong, tempat ini mana? Hah? Mungkin bingung juga. Karena nggak ngerti mana, dari mana ini. Karena nggak ngerti, lalu kita kecapean, tertidur. Nah, betul nggak kan tidur? Lalu dua orang ini kasih kita makan, kasih kita minum, misalnya begitu. Tidur karena kecapean. Maka itu lihat, kenapa semua bayi kalau bangun pasti nangis? Betul tidak? Semua bayi kalau bangun pasti nangis. Karena dia itu panik. Aku ini di mana? Nah, sama seperti kita, karena sudah tidur, ditinggal oleh dua orang itu tadi. Nggak lama bangun, di mana? Nangis. Bingung ada di mana? Berhari-hari kemudian, mau nggak mau kita harus menerima keadaan itu. Betul tidak, saudara? Mau tidak mau kita harus terima. Ya karena percuma sudah ngomong panjang lebar berhari-hari, nggak ngerti-ngerti juga ini orang. Ya udah nyerah saja, mau diapain juga nggak tahu. Saudara, akhirnya kita jadi terbiasa dengan dua orang ini. Terus kita mulai mengenali mereka itu maunya apa, bagaimana. Nah, ini yang penting. Berapa waktu kemudian kita mulai bisa buat ini, buat itu. Dan itu salah, kita tidak tahu. Terus mereka bentak kita. Ayo, kaget nggak? Jawab cepat, kaget tidak? Misalnya, ini pernah terjadi di Belanda. Tahun 86 saya ikut dengan rombongan Indonesia kira-kira hampir 500 orang. Namanya Itinerary Evangelist. Tahun 86 Billy Graham mengundang hampir 13.000 penginjil keliling sedunia, khususnya negara-negara berkembang. Indonesia dapat jatah 460 sekian penginjil, dibayari gratis pulang pergi ke Belanda, seminggu buat acara dari 130 sekian negara di dunia. Acara besar sekali. Lalu rombongan Indonesia dibagi dalam 6 tempat. Saya dapat satu hotel namanya De Witte Bergen, itu dari Utrecht. Nah, hari ketiga kami diusir dari hotel itu. Masalahnya hotelnya banjir. Kenapa hotelnya banjir?
Karena sebagian besar orang-orang Indonesia penginjil keliling ini belum pernah keluar negeri. Mereka berak nggak bisa pakai kertas. Biasanya pakai jebur, pakai gayung begitu. Lalu mereka pakai gelas mandi begitu, becek semua itu hotel. Karena nggak biasa pakai pancuran. Bisa bayangkan, itu masih sama-sama di dunia. Cuma satu beda Indonesia, satu beda Belanda. Betul-betul kami disuruh pindah, hotelnya rusak. Bayangkan. Kenapa? Karena nggak ngerti. Bisa ngerti nggak contoh ini, saudara? Nah kalau toh mereka dimarahi, sudah penginjil, sudah gede-gede, sudah tua-tua, penginjil kok. Dimarahi pun nggak ngerti, karena kebiasaan di Indonesia nggak begitu. Nangkap contoh ini, saudara? Maka itu kalau anak-anak itu salah, waktu mereka masih kecil, kita bentak, kita pukul, mereka tuh sakit. Karena mereka nggak ngerti. Nah akhirnya kembali kepada kita yang kesasar ke suatu negara, nggak tahu negara apa. Akhirnya lama-lama mau nggak mau kita harus mengikuti cara dua orang ini hidup. Betul tidak? Mau tidak mau. Kita paksakan diri kita cerita begini begitu di dulu tempatku begini, mereka nggak akan ngerti juga. Mau tidak mau kita harus mengikuti mereka hidup. Semua cara-caranya. Mau nggak mau kita jadi belajar bahasa mereka juga. Nah itulah seorang anak yang lahir ke dunia ini. Sangat tergantung terhadap dua orang yang namanya papa mama. Maka itu kalau kita nggak jadi papa mama yang benar, rusaklah anak-anak itu. Dan kalau mereka rusak, mereka nggak bisa disalahkan. Karena mereka nggak tahu bahwa itu rusak. Karena yang mereka tahu apa yang dibuat oleh dua orang itu, mereka ikuti. Mari kita buka Ulangan pasal 6. Ulangan pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-7. Ulangan 6 mulai ayat yang ke-7. Anak-anak, ayo kita belajar ini ya. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengapakannya, mengajarkannya berapa kali, berulang-ulang kepada siapa? Anak-anak, stop dulu. Jadi ini perintah untuk orang tua. Maaf ya, saya ngomong pada anak-anak dulu. Kalian dengar om ngomong ya, anak-anak ya, dengar. Anak-anak, mulai hari ini om ajar kamu. Maaf ya orang tua, saya nggak ngajari mereka berontak. Tidak, tapi ini kebenaran. Ya. Firman ini berkata, berapa kali orang tua mengajar pada anak? Berulang-ulang. Sebelum saya tunjukkan, masih ingat Tuhan Yesus 3 kali dia mengajar kepada 12 murid. Mereka masih kecil atau sudah gede-gede murid-murid itu? Sudah gede-gede. 3 kali Yesus mengatakan, aku harus mati di Yerusalem karena aku ditangkap dan aku begini-begini, tapi hari ketiga aku bangkit. Murid-muridnya ngeh atau tidak? Ngerti atau tidak? Tidak. Yesus mengajar 3 kali, mereka nggak ngerti. Maka itu anak-anak dengar ya, kalau papa mama marah kepada kamu, sudah berapa kali papa ngomong kamu, kenapa kamu buat ini lagi? Bacakan ayat ini, Pak, kurang berulang-ulang. Ayat ini luar biasa, saudara. Wah, Pak Herman kehilangan momen yang tepat, mereka tertawa tadi, itu momennya ya. Saudara, kita harus bertobat kalau suka jengkel dengan anak. Firman ini berkata, mengajarkan kepada anak harus berulang-ulang. Enggak cukup 3-4 kali, enggak cukup. Maka itu jangan suka menyalahkan anak dalam hidup kita karena firman ini. Kita harus tunduk. Yang kedua, belum selesai. Lihat ini. Dan apa? Membicarakannya. Ganti kata membicarakan dengan kata mendiskusikan. Saudara, jadi anak-anak itu nggak cuma diajar, tapi perlu diajak diskusi. Bicarakan dengan mereka. Papa mama, dari ayat ini kita belajar. Harus seringkali papa mama minta pendapat anak. Ya, tentunya sesuaikan umur.
Kalau sampai umur baru 7 tahun jangan tanya, enaknya papa bisnis apa ya? Itu terlalu tuh orang tuanya. Aduh, terlalu betul. Jadi sesuai umurnya, ajak mereka diskusi. Dalam children psychology, saya hubungkan dengan ayat ini. Begini ilmu jiwa anak-anak mengatakan, seorang anak yang dihargai oleh orang tuanya dalam minta pendapat dan boleh usul, anak itu akan punya harga diri yang naik selevel lagi. Karena orang tuanya menganggap dia sudah dewasa. Hebat sekali. Maka itu ayat ini menulis, orang tua nggak cuma ngajar berulang-ulang, diskusikan sesuai dengan umur mereka. Pertama kali saya belajar ayat ini, saudara, itu waktu saya di Jerman. Saya di Jerman tahun 83 waktu itu, saudara. Saya janjian dengan teman saya orang Jerman, dia pendeta juga, untuk ketemu. Ketika saya mau masuk ke rumah itu, biasanya kalau saya janjian, pintu itu nggak dikunci karena jamnya tepat datang. Begitu saya masuk, saya terkagum pada sebuah adegan. Papanya sedang ngomong dengan anaknya, laki-laki kira-kira umur 6 tahunan, 7 tahunan, dengan pegang lukisan. Nah, saya nggak berani ganggu karena kelihatan serius. Tapi teman saya pendeta kasih kode dengan matanya untuk saya duduk. Ya udah, saya duduk. Saya ikuti diskusi itu. Kalian besok kalau jadi papa mama harus begitu ya. Ini anak umur 6-7 tahun, anak laki. Ternyata kisahnya begini. Si pendeta ini, si papa ini baru mau pasang paku di dinding karena dia baru beli lukisan. Satu figura begitu ya, kayak lukisan di dinding itu, kalian lihat ada lukisan toh? Ya, sana. Nah, ketika si papa lagi pasang pakunya, anak lakinya ini keluar ke ruang tamu. Pak, jangan di situ, di bawah saja. Nah, biasanya kalau kita sebagai orang tua, anak kecil tahu apa? Betul tidak? Nah, ada nggak papa mamamu sering ngomong gitu pada kalian? Ada nggak? Kalau ada laporan Om ya hari ini ya. Saudara, saya kagum pada ayat ini. Dia nanggapi. Jadi, kamu pengen pasang lukisan ini di mana? Nggak ya? Ya namanya anak kecil, situ. Dia nunjuk di satu ruangan kosong di bagian bawah. Nah, pas saya masuk itu, lukisannya baru mau diletakkan di tembok yang anak laki itu tunjuk. Terus dia bilang gini, ayo kita letakkan lukisan ini di situ. Diletakkan betul bersama anaknya. Jadi anaknya megang figura, papanya juga. Terus papanya ngomong, ayo kita mundur ke pintu masuk. Saya masih bingung kenapa. Nah, ini ada Om Daniel. Bayangkan kalau kita letakkan lukisannya di bawah sini, lalu kalau ada orang masuk dari pintu, bisa lihat lukisannya tidak? Saudara, saya lihat wajah anak itu. Nah, maka itu gambaran ini saya nggak bisa lupa. Wajah anak yang terperangah. Tahu kata terperangah? Apa kata lainnya? Yang kagum. Karena dia nggak pernah mikir kalau lukisan nggak bisa ditaruh di bawah, orang nggak bisa lihat. Di dalam wajah anak itu saya bisa mengertikan sebuah arti. Sampai aku mati, aku nggak akan lupa. Lukisan harus di atas, bukan di bawah. Betul tidak? Itu nancap. Saya punya kisah. Ini nenek saya. Begitu sampai hari saya pakai cara itu. Betapa pentingnya pengaruh orang tua kepada anak-anak. Sampai hari ini, saudara, saya itu kalau di rumah dulu kan nggak ada shower. Ya, kalian yang nggak pernah hidup pada zaman itu, mandi itu pakai gayung. Mana tahu ya, anak-anak? Sekarang bisa di dapur atau mana? Oke. Nah, dulu nenek saya itu ngajar, kalau habis pakai gayung, jangan tetap terbuka, tapi cara naruh itu ditelungkupkan. Dan sampai hari ini dimanapun saya hidup ada gayung, itu kebiasaan saya. Dan banyak orang-orang yang mau ikut saya, mereka tanya kenapa harus begitu? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa kalau pakai gayung setelah dipakai harus ditutup, nggak boleh dibuka begini? Kalau awalnya apa? Nggak enak dipakai. Oke, siapa yang bisa jawab? Iya, berlumut. Saudara, sampai hari ini itu kebiasaan saya dari saya masih kecil.
Itu nancap di sini. Maka itu orang-orang tua, ayat ini dahsyat sekali. Bahwa mengajar anak nggak cuma mengajar, tapi ngajak diskusi. Terangkan kepada mereka, ajak minta pendapat mereka. Ini dahsyat betul. Maka kita orang tua harus sabar dalam hidup dengan anak-anak itu. Ada 4 tempat. Sekarang kita lihat, ada 4 tempat untuk mengajar dan diskusi. Tempat pertama, di mana apabila baca ayat 7, mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu dan mendiskusikannya. 1, apabila engkau duduk di rumahmu. Luar biasa ini, saudara. Dari ayat ini saya belajar kata the golden age. Tadi dengan Pak Benny, dengan beberapa saudara, kita diskusi tentang anak autis, saudara. Mengerikan sekali dengan autis sekarang ini. Kita harus berdoa untuk semua kandungan supaya setan gak merusak. Anak autis bisa ditangani asal sebelum umur 5 tahun. Kenapa dunia kedokteran anak-anak memberi batas anak autis harus ditangani sebelum 5 tahun? Nah, padahal deteksi anak autis seringkali terlambat karena memang anaknya nggak sakit. Ketahuannya rata-rata anak umur 2 tahunan. Jadi waktunya singkat. Karena semua manusia begitu umur 5 tahun maka otak ini berhenti bertumbuh. Nah, autis itu gampangnya adalah perlambatan pertumbuhan otak. Maka itu terganggu anak itu. Nah, sebelum 5 tahun kok ditangani, anak ini masih bisa tertolong. Ya, dengan mujizat pastinya itu. Tapi kita lihat fakta di dunia, anak autis itu pintar-pintar hanya untuk satu bagian saja. Dunia ada banyak bukti anak autis itu hebat. Ya, maka itu kita harus tolong anak-anak itu. Golden age untuk anak-anak kita duduk di rumah itu sebelum umur belasan. Bahkan zaman sekarang anak SD aja sudah punya dunia sendiri. Duduk di rumah itu ketika mereka masih anak-anak. Nah, dari ayat ini kita punya kesimpulan. Ternyata sekolah terbaik di dunia bukan di sekolah-sekolah yang punya nama hebat. Bukan SPH, UPH, IPK, bukan PSKD, bukan pengudi luhur, bukan. Sekolah terbaik di rumah, sekolah terbaik di dunia adalah di rumah. Gurunya adalah papa mamanya, bukan orang lain. Dan harus waktu masih kecil itu nilai-nilai kehidupan akan diserap habis oleh anak-anak waktu mereka masih the golden age. Nah, banyak orang tua terlambatnya begini. Setelah anaknya umur 10 tahun ke atas sadar, ya kenapa terakhir dia pulangnya di atas jam 11 terus. Baru sadar, besok kita larang dia. Berkata, besok nggak boleh keluar, duduk di rumah. Berontak, saudara. Betul? Kenapa berontak waktu umur segitu? Karena sudah lain dunianya. Duduk di rumah tidak boleh lewat dari umur 10 tahun. Maka itu ayat ini bisa dipercaya seperti itu. Orang-orang tua belajar untuk melihat firman. Itu waktu yang paling indah untuk mengajar. Maka itu gara-gara ayat ini, Amerika adalah negara pertama di dunia punya program homeschooling. Pernah dengar kata itu? Sekolah di rumah. Kak Seto di Jakarta, dia yang pertama kali bukan lembaga gereja yang punya homeschooling di Indonesia. Memang menyedihkan, yang gereja punya mahalnya minta ampun. Yang Kak Seto murah, saudara punya. Homeschooling diakui oleh dunia. Mendidik anak-anak di rumah, enggak di luar rumah, itu akan memproduksi anak yang hebat sekali karakternya. Karena dilindungi dalam pergaulan. Tempat kedua, di mana? Apabila engkau apa? Cepat lihat. Ayo baca, apabila engkau. Ayo, yang lain punya Alkitab, saya tanya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Semua anak di dunia, walaupun masih kecil, kalau seminggu saja nggak diajak keluar rumah, berontak mereka. Betul nggak? Ayo keluar. Entah cuma sebentar kemana. Nah, dengarkan rahasia ini. Mengapa semua anak di umur 3 tahun ke atas itu cerewetnya luar biasa? Ngelihat apa tanya, dengar apa tanya. Betul? Nah, seringkali orang tua nggak sadar, dikira anak ini cerewet. Masih kecil banyak mulut, diam kamu jangan banyak tanya. Hei, orang tua mulai hari ini bertobat.
Justru Tuhan yang menyuruh umur segitu cerewetnya luar biasa. Karena waktunya otak itu makan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Katakan amin. Dalam children psychology ditemukan ayat ini, saudara, bahwa mengapa semua anak umur 3 tahun ke atas cerewet? Sebab otaknya sedang lapar-laparnya, haus dan lapar tentang pengetahuan, ingin tahu semuanya. Maka itu mama papa yang sibuk gak punya waktu dengan anak ini akan cari guru lain yang akan mengajari dia. Bayangkan kalau yang ngajari salah, dia akan salah seumur hidup. Merenungkan ini, saudara. Maka itu golden age jangan dilalaikan. Anak kita akan jadi apa nanti di umur itu? Waktu sedang di perjalanan, di situ anak belajar apa saja. Nah, ini hal yang penting. Anak-anak atau orang dewasa, anak-anak, om tanya yang kalian ya, kalian atau papa mama atau kakak-kakak yang sudah gede yang lebih hafal iklan TV? Coba jawab. Kalian atau papa mama atau kakak-kakak yang lebih hafal iklan TV? Coba jawab yang gede-gede juga. Anak-anak. Bayangkan mereka itu baru lihat 2 kali sudah bisa ngikuti. Padahal mereka nggak ngerti yang ditiru itu apa. Tanyakan itu iklan apa, nggak ngerti. Jadi daya tangkap, daya pikir anak-anak itu kuat luar biasa. Inilah gampangannya. Kenapa anak-anak otaknya begitu brilian, begitu cemerlang, jenius? Sebab belum dipakai untuk bayar kredit, cicilan rumah, listrik, tagihan ini nggak ada di benak mereka. Betul? Jadi CD-ROM-nya masih utuh, saudara. Mereka cuma punya dunia main. Maka itu yang didengar dan dilihat langsung masuk ke pikiran mereka. Bahaya sekali kalau sampai anak-anak di tangan orang yang salah. Sangat berbahaya. Maka itu waktu perjalanan harus kita teliti. Begitu kalau besok pulang, lalu anak-anak mulai macam-macam, tanya ini, jangan saudara marah. Jawab. Awas papa mama goblok. Enggak bisa jawab. Ini permen, diem sudah. Jahat sekali suruh diem. Anak itu. Tempat ketiga di mana? Di mana kita mengajar berulang-ulang dan mendiskusikan apabila kamu berbaring. Wah, ini luar biasa. Karena saya bergerak di bidang pendidikan, saudara. Ternyata kata tertua, kata mendidik atau mengajar atau sekolah, literatur tertua itu tulisan Musaib. Maka itu sampai hari ini dunia mengakui bahwa sekolah-sekolah terbaik tetap sekolah Kristen Katolik. Betul tidak? Karena ini ayatnya. Gereja adalah lembaga pertama di dunia yang mengerti kata sekolah atau pendidikan karena tulisan Musa ini. Ajarkan itu berulang-ulang pada anak-anak muda, itu tulisan tertua di dunia. Nah, sekarang kita lihat, mengapa semua anak kecil kalau mau tidur narik siapa? Ngajak tidur. Mamanya, papanya, omnya siapa? Untuk minta apa? Cerita. Minta cerita, saudara. Ayat ini luar biasa. Jadi sekolah itu nggak cuma duduk bisa sambil tiduran. Katakan amin. Dan ini ayatnya. Bukan berarti kamu tidur di sekolah, awas ya. Bukan begitu maksudnya. Mengapa semua anak kecil kalau mau tidur minta cerita? Siapa pernah meneliti? Mengapa bayi-bayi, tolong ya om tanya kalian ya, siapa pernah lihat adik kecil waktu masih baby sudah tidur nyenyak sekali, tiba-tiba bisa tertawa sendiri gitu, ada nggak? Ya ada toh. Terus nggak lama nangis itu, pernah tidur. Nah, children psychology itu meneliti sedang apa bayi-bayi itu. Jawabannya luar biasa. Ternyata semua balita itu sehari minimal mimpinya 20 kali, saudara. Maka itu mereka waktu tidur bisa nangis sendiri, tertawa sendiri, itu sedang mimpi. Cuma kamu lupa dulu. Ya, bayi-bayi mimpi, nah dikejar terus. Mengapa bayi-bayi banyak mimpi?
Awas kalau tua-tua banyak mimpi itu tidur terus kerjaannya. Awas ya. Bayi-bayi banyak mimpi, balita harus mimpi supaya imajinasinya dilatih. Nah, satu-satunya manusia sukses karena imajinasinya cemerlang. Nggak mungkin ada teknologi sehebat ini kalau nggak ada orang yang punya imajinasi. Nah, imajinasi itu akan bertumbuh dan berdampak dan produktif kalau sejak kecil sudah rajin mimpi. Nah, dari mana modal mimpinya anak-anak ini? Kulaannya dari mana? Tahu kata kulakan? Dari mana modalnya? Ceritanya sebelum tidur. Hebat sekali Alkitab ini, saudara. Jadi kalau mereka masih kecil, minta mamanya, papanya, siapa lagi cerita sebelum tidur. Itu sekolah yang terbaik untuk anak itu. Sekarang bayangkan, kalau kita ceritakan tentang tokoh-tokoh iman di Alkitab, begitu mereka tidur, Roh Kudus jadi sutradaranya, anak-anak itu jadi aktornya, saudara. Maka itu kenapa semua anak kecil yang umur 4 tahun ke atas, kalau bangun tidur siang, setelah ini setelah itu, dia cari pojokan terus ngomong sendiri. Pernah tahu nggak? Loh, pernah tahu nggak, saudara? Mereka cerita ulang mimpinya itu. Hebat sekali Alkitab ini, saudara. Maka itu saya marah pada mama-mama goblok. Karena lagi nonton sinetron, anak ngantuk. Ada setan itu, ada setan itu. Awas mama-mama kurang ajar ini ya. Awas tuh. Anak saudara akan mimpi setan dalam tidurnya. Itu konsep yang salah, saudara. Waktu emas itu jangan dibuang, katakan amin. Masukkan kebenaran di tempat tidur itu. Nanti imajinasi anak kita akan hebatnya luar biasa. Maka itu penting kita memperhatikan firman Tuhan dengan cara seperti ini. Itu hebat sekali. Masukkan cerita-cerita yang saya kagum, karena saya sering sekali, saya bersyukur jauh sebelum saya menikah, Roh Kudus beri saya kebenaran ini. Saya tanya pada orang tua, satu cerita yang sama sudah 60 kali, jadi sudah hampir 2 bulan kita bacakan ke anak itu. Dia bosan atau tidak? Enggak, saudara. Yang bacakan yang bosan. Lepas sudah puluhan kali minta itu lagi. Saya coba meneliti apa sih di benak anak-anak itu sehingga nggak bosan-bosan cerita yang sama. Saudara kan kagum. Ternyata buat anak-anak itu setiap malam ada cerita baru dalam mimpi mereka. Walaupun kisah yang sama kita baca. Hebat sekali. Maka itu yang sudah terlanjur salah, ayo punya anak lagi dalam nama Yesus. Amin. Didiklah anak saudara dengan cara Alkitab ini. Ya sudah, kalau nggak sempat nanti cucu mengajar seperti ini. Saudara kagum kan kita lihat firman Tuhan ini. Hebat sekali. Maka itu kalau kita semua hidup pakai hukum firman Tuhan, nggak pernah ada masalah dalam hidup ini, nggak akan. Amin. Tidak akan. Tempat keempat di mana? Baca tempat keempat di mana? Waktu bangun. Kenapa semua anak kecil kalau bangun nangis? Karena mereka mau cerita mimpinya apa tadi, dan mereka ingin dapat peneguhan dari orang tua. Menarik sekali. Oke, kita lari jauh. 2 Tawari 17. Ada seorang raja. Kalau tadi kita baca ibunya, waktu masih kecilnya, waktu nyusuin, waktu membimbing, itu penting. Tapi setelah anak ini mulai remaja, bapaknya bertanggung jawab. 2 Tawari 17 ayat 1. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapaknya namanya Raja Asa, sebagai pemimpin Israel yang memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan berdudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Yahweh menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Saya ulangi ayat 3. Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus. Anak-anak muda, kalau engkau menikah dan jadi ayah, ingat ayat ini.
Dan Yahweh menyertai Yosafat. Penyertaan Bapa di surga pada seorang anak itu mutlak untuk hidup mereka. Mereka sukses bukan karena orang tuanya mewariskan kekayaan bermiliar-miliar, tidak. Tapi anak-anak sukses karena Bapa di surga menyertai anak-anak kita. Mengapa Yosafat bisa disertai? Karena itu dia. Karena apa? Ayo baca, karena Yosafat hidupnya bagaimana? Ayo baca. Mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Jadi dia punya tokoh iman dalam hidupnya. Dan itulah nenek moyangnya, yaitu Raja Daud. Pertanyaannya, dari mana Yosafat bisa kenal leluhurnya yang namanya Daud? Bapaknya yang cerita, orang tuanya yang cerita. Maka itu orang-orang tua yang kita cerita tentang iman kita kepada anak-anak kita. Itu warisan kekal. Tidak mencari Baal-Baal. Kalau sekarang itu banyak Baal-Baal. Ada internet, ada pornografi, ada narkoba. Itulah ilah zaman ini, betul tidak? Anak-anak kita kalau sampai mengikuti Tuhan zaman ini, tren-tren anak muda, itu pasti yang salah adalah kita orang tua, bukan anak-anak. Ayat 4, ini penting saudara. Maaf, ya ayat 4. Baca sama-sama kalimat pertama ini. 1, 2, 3. Melainkan mencari tuannya siapanya? Papanya, ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Jadi siapa yang jadi Tuhan bapaknya, itu yang diikuti oleh anak. Tuhan itu katanya idol, istilahnya idola. Siapa Tuhannya bapak, dia akan diikuti oleh anak. Saya beri contoh begini kepada saudara. Saya beri contoh orang Indonesia, maaf. Orang Indonesia punya satu kesalahan, yaitu menjilat pejabat. Suatu hari orang tua punya masalah, anak-anak tahu, panik, papa mama panik. Nah, karena orang ini Tuhannya adalah pejabat, anak itu tahu bapaknya telepon seorang pejabat, entah dia jenderal, apa dia gubernur atau apa, pokoknya begitu. Begitu anaknya dengar bapaknya telepon pada pejabat itu, berapa hari kemudian pertolongan datang, masalah selesai, orang tua kembali bersukacita. Dengarkan, sampai anak ini mati, mereka belajar. Oh, kalau ada masalah cari pejabat. Kayak papaku begitu. Ngerti nggak contoh ini? Ini yang celaka, saudara. Siapa Tuhan kita, itu diikuti oleh anak-anak. Siapa yang kita andalkan dalam hidup, anak-anak ngikuti. Inilah alasannya mengapa Yosafat jadi raja yang hebat, karena bapaknya memberi contoh iman yang luar biasa. Pasal 20, saudara, pasal 20. Kisah yang sering kali kita dengar. Peperangan tanpa perang, cuma pakai lagu dan pujian, musuh kalah. Ini peperangan yang konyol betul, tapi hasilnya luar biasa. Ayat 1, 2 Tawari 20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. 3 pasukan serentak melawan. Datanglah orang memberitakan Yosafat, wajar, lapor. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, di En-Gedi. Sudah dekat musuh, nggak ada persiapan, musuh menyerang. Kalimat pertama, bagaimana sikap Yosafat? Reaksinya apa? Baca, Yosafat menjadi takut. Stop dulu. Papa-papa dengar ini. Yosafat menjadi takut. Wajar, dia manusia, walaupun dia raja. Tapi yang penting, reaksi ketakutan itu apa? Baca baik-baik. Begitu Yosafat takut, lalu apa? Nah, mengambil keputusan. Bapak-bapak dengar, di semua masalah kita hadapi pada keluarga kita, kepala harus cepat bertindak buat keputusan. Dan begitu kita salah berkeputusan, rumah tangga bisa berantakan. Yang hebat, apa keputusan Raja Yosafat? Dia mengambil keputusan apa?
mencari Yahweh Tuhan. Kenapa dia bisa begini? Kita tahu pasal 17, karena dia ngikuti siapanya? Tuhannya siapa? Bapaknya. Jadi begini, keluarga-keluarga, begitu ada masalah dalam hidup kita, sebagai kepala keluarga, ambil keputusan, ajak istri, anak-anak, ayo kita mencari Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sambil membereskan hati, nggak cuma berseru saja. Begitu kita bertobat, Tuhan tolong. Berapa hari kemudian anak-anak melihat mujizat. Percayalah, sampai mereka tua dan mereka mati nanti, anak-anak belajar. Oh, begitu cara menghadapi masalah. Cari Tuhan seperti papaku dulu ngajar. Jadi kesimpulannya, manusia itu makhluk peniru. Binatang bukan peniru. Maka itu kumpulkan satu binatang dan binatang lain, nggak akan terpengaruh. Saya ingin bicara lagi pada anak-anak remaja. Mari kita buka kitab Kidung Agung 2 ayat 7. Dengarkan ini, anak-anak remaja, anak muda, Kidung Agung 2 ayat 7. Ini penting sekali. Nah, ini papa mama kita harus mengajarkan pada anak-anak kita. Tolong bapak-bapak, harus kita lihat apa saja. Oh ya, sebelum saya lupa, aduh ini sudah 3 kali ini, kemarin 4 kali, 3 kali, karena saudara kemarin yang saya nggak ada. Kemarin malam makan malam, tadi pagi sarapan sampai makan siang. Saya paling tidak setuju ada orang suka buang makanan, itu jahat saudara. Saya 3 kali makan ini melihat pegawai hotel ini mengumpulkan sisa makanan begitu banyak. Awas, itu dosa besar adik-adik, anak-anak harus tahu. Kenapa? Yang susah masih banyak nggak bisa makan. Nanti malam makan harus ngambil secukupnya dulu. Saya minta orang terus tegas pada anak-anak. Kalau anak saudara ambil kebanyakan, saudara harus menghabiskannya. Jangan dibang. Sungguh itu menyakitkan hati Tuhan, saudara. Walaupun kita sudah bayar, jangan gitu. Serius saya berkata ini. Jangan pernah buang anak-anak ya. Kalau kalian ambil, jangan banyak-banyak. Walaupun diambilkan di jatah, harus ngomong kebanyakan atau tidak. Ya, yang ambilkan juga harus tahu, tanya dulu seberapa. Kenapa begitu? Ini konsep yang penting. Maaf, saya harus bisa pindah dulu ya. Saya itu menemukan kebenaran ini. Oh, maaflah saya. Saya dapat tulisan ini bagus. Terima kasih Pak Yosef. Ya. Saya mau bacakan. Saya akan bacakan sebuah tulisan. Saya nggak tahu siapa penulisnya, tapi saya simpan. Bagaimana tentang beras, saudara? Ini penting sekali. Ntar saya tunggu dulu. Saya cari ayatnya. Kok cari ayatnya? Tulisannya di mana? Saya simpan. Oh ya, ini dia. Dengar. Coba ya. Nilai luhur sebutir nasi. Anak-anak kalian dengar ya. Mari coba kita hitung berapa banyak nasi yang terbuang setiap hari. Dengarkan. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 250 juta. Kurang lebih. Kalau satu hari 3 kali makan, dan sekali makan setiap orang buang 1 butir nasi saja, berarti setiap hari ada 3 butir nasi yang dibuang tiap orang. Maka 3 butir nasi kali 250 juta, itu jadinya 750 juta nasi terbuang tiap hari. Oke, dengarkan. Bayangkan 750 juta butir. Ternyata setelah dihitung dalam 1 kilo beras terdapat kurang lebih 50.000 butir beras dalam 1 kilo. Maka 750 juta itu dibagi 50.000, hasilnya 15.000 kilo. Itu sama dengan 15 ton beras yang dibuang tiap hari. Bayangkan, kalau 1 kilo beras cukup untuk memberi makan 10 orang, maka 15.000 kilo dikalikan 10 orang, itu cukup untuk memberi makan 150.000 orang sehari. Artinya beras yang terbuang tiap hari di Indonesia mampu untuk memberi makan 150.000 orang. Terus, kalau seluruh penduduk dunia berjumlah 6,5 miliar, 107 miliar, dengan tiap hari membuang 3 butir nasi, maka satu hari nasi yang terbuang adalah 390.000 kilo. Karena 3 butir kali 6,5 miliar,
itu sama dengan 390 ton, atau cukup untuk memberi makan 3.900.000 orang. Fantastik kan? Ironisnya, menurut data FAO, itu lembaga pangan PBB dunia, setiap hari ada 40.000 orang mati kelaparan di dunia. Oleh karena itu, ingatlah, sebutir nasi tidak mudah dihasilkan. Sebutir nasi sejuta keringat. Jangan sia-siakan sebutir nasi. Anak-anak, janji mulai hari ini jangan suka buang nasi satu butir pun di piring kalian. Jaga, saya akan periksa nanti malam makan. Awas, buang-buang makanan berdosa di hadapan Tuhan. Ayo, kalau saudara ambil secukupnya. Maka itu kalau saya siapapun makan duduk dekat saya akan periksa piringnya. Enggak bersih, saya suruh bersihkan. Jangan buang satu butir pun nasi. Ya, orang tua kita harus beri contoh. Oh, anak-anak saya tahu semuanya. Kalau makan jangan aneh-aneh kan. Kenapa? Habis. Ya bagus, kamu ya Gilbert. Oke, kita kembali ke Kidung Agung 2. Ayo, ayat 7. Lihat ini anak-anak muda. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu gak membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Saya pertama belajar ayat ini, saya langsung protes kepada Papa di surga. Gimana protesnya? Tuhan, putri-putri Yerusalem itu kan gereja. Mengapa Papa marah sehingga gereja disumpahi demi binatang? Nggak enak sekali bukan? Saya berkata gini, Papa, apa nggak ada yang lebih jelek daripada binatang? Sehingga dia nyumpahi kita demi binatang itu. Saya nggak ngerti ayat ini, dan ini 3 kali ditulis dalam kitab Kidung Agung. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, jangan bangkitkan atau menggerakkan cinta atau asmara sebelum waktunya, sebelum diinginnya. Jawabannya dengar anak-anak muda. Saya dapat jawaban justru lewat biologi. Ada 3 hal tentang binatang kita mau pelajari. Maka itu manusia harus tahu diri, dan kita harus belajar dan malu dengan binatang. 1, adik jangan di situ, karena itu rekamannya. Makasih. Dengarkan. Nomor 1, binatang itu punya musim kawin. Iya atau tidak? Ya. Yang belajar biologi? Ya. Bayangkan kalau binatang nggak dikasih musim kawin, kita kalah banyak dengan mereka. Karena beranak terus mereka ini. Nomor 1 ini. Jadi anak-anak muda, engkau harus punya waktu kapan engkau menikah. Katakan amin. Jadi binatang aja tahu musim kawin. Nomor 2, lihat, binatang itu telanjang bebas. Ya kalau enggak siapa makin celana mereka. Telanjang bebas di alam bebas. Mereka enggak pernah terangsang atau birahi kalau enggak waktunya kawin. Kita ini kurang ajar, pakai celana masih kurang ajar juga. Ngerti kata itu? Malu dong dengan binatang. Betul? Nomor 3, dengar ini anak-anak. Binatang itu nggak sekolah, tapi tahu aturan, tahu spesiesnya. Nggak mungkin ada sapi jatuh cinta dengan kuda, goblok. Nanti anaknya apa itu? Nggak ada bebek jatuh cinta dengan ayam. Nggak ada. Binatang tahu, singa dan harimau nggak pernah saling jatuh cinta, mereka tahu. Jadi artinya anak-anak muda, engkau harus tahu, harus cari yang seiman. Jangan asal tabrak saja, awas kan. Binatang itu nggak bilang pokoknya asal binatang, enggak, mereka tahu. Ngerti? Kamu ngomong asal orang, awas kamu dalam nama Yesus. Saudara, firman Tuhan itu hebat sekali. Maka akan melahirkan keturunan yang luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan kalau binatang nggak tahu aturan, isinya apa dunia ini? Betul nggak? Kita nggak bisa bayangkan. Maka itu kalian anak-anak muda jaga diri baik-baik. Tadi ada yang tanya waktu makan, kalau gitu semua orang punya jodoh tidak? Punya. Ayo baca sekarang Kejadian 2:18. Yang sudah kawin nggak boleh baca itu, sudah lanjut.
Yang belum menikah boleh baca. Lihat anak-anak muda. Sudah? Maka Tuhan berfirman. Apa firman-Nya? Ayo anak-anak muda baca. Apa firman-Nya? Tidak baik? Ayo. Kalau manusia itu bagaimana? Seorang diri saja. Jadi begini, siapa inisiator pertama di dunia orang itu menikah? Siapa inisiatornya? Tuhan sendiri. Maka itu dengar, kalau ada orang nggak kawin-kawin, yang bingung bukan mamanya, tapi Tuhan yang bingung. Ini kenapa orang nggak kawin-kawin ini? Hebat ayat itu. Nah, papa kita nggak cuma inisiatif, ayo kawin kamu, nggak baik seorang diri. Enggak. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya, apa firman Bapa kita? Maka, ayo teruskan. Maka bagaimana? Ya, ayo apa? Membentuk. Papa menyediakan, menyiapkan. Jadi Tuhan gak asal ngomong, kawin kamu kawin. Enggak. Dia yang menyediakan jodoh, saudara. Saya lupa tadi di season sebelumnya untuk bicara. Anak-anak saya ajar gini, kalau kamu cowok, maka yang ada di benakmu adalah bukan pacar cewek, tapi pikirkan siapa calon mama buat anak-anakku nanti. Kalau engkau cewek, saya berkata kepada anak-anak saya, yang ada di benakmu bukan cari cowok untuk pacarmu, cari siapa calon bapak buat anak-anakku nanti. Beda, saudara. Kalau itu ada di benak saudara anak-anak muda, maka maaf ya saya ngomong, nggak mungkin ada laki-laki goblok memperkosa calon mama anak-anaknya sendiri. Ngerti kata itu? Maka kekudusan akan kalian jaga. Kalau engkau masukkan ini calon bapak buat anak-anakku, ini calon ibu buat anak-anak, maka kalian akan jaga pasangan kalian sejak masih muda. Nggak kacau balau seperti itu. Catat ini baik-baik. Jadi kesimpulan ayat 18 Kejadian 2, semua manusia sudah disiapkan jodohnya oleh Bapa di surga. Jangan takut kehabisan jatah. Katakan amin cepat. Sudah ada masing-masing. Percayalah itu. Amin. Dan itu sungguh luar biasa. Nah, lalu kesimpulannya pasti saudara akan tanya, kalau gitu apa om definisi jodoh? Dengar anak-anak muda, definisi jodoh cuma satu. Apabila matamu nggak ikut-ikut milih. Loh serius? Maka itu gini, kalau kalian anak-anak muda, cowok lihat cewek cantik lalu tertarik, itu wajar. Itu bukan jodoh, itu hawa nafsu. Begitu pula sebaliknya, cewek lihat cowok cakep terpengaruh, itu bukan jodoh, itu hawa nafsu. Jodoh itu begini, kalau kalian lihat orang, aduh ini orang jelek bisa, tapi hatimu kesetrum, nah itu dia jodoh. Tulis semuanya anak muda, serius, karena kalian tidak kawin dengan mukanya orang. Bayangkan dunia aja punya kata-kata, kalau semua milih yang cakep dan yang cantik, yang jelek dikasih siapa? Bayangkan dunia aja bisa ngomong seperti itu. Maka itu anak-anak Tuhan milih-milih buta kamu dalam nama Yesus. Udah itu aja. Ibarat kurang-kurang ajar nanti itu. Amin. Oke, kalau nggak percaya saya tunjukkan. Jangan tersinggung, tapi jangan tersinggung. Siapa pernah ketemu tadi jalan, tak teman atau siapa? Aduh, suaminya cakepnya luar biasa. Terus menikah dengan istri cantiknya luar biasa. Anaknya jelek-jelek. Ayo, pernah lihat nggak? Ya sudah, saya bilang memperbaiki keturunan. Awas kamu. Ngerti cara melihat ini saudara? Jadi jodoh itu bukan karena mata, tidak. Kalau karena memilih pakai mata, hancur pernikahan. Sebab apa? Cepat atau lambat, si cakep dan si cantik tetap jadi jelek. Loh betul tidak? Kalau sampai ada nenek kelihatan cantik, itu jangan-jangan kuntilanak. Aduh maaf saya ngomongin. Maaf jangan marah. Dioperasi. Saudara lihat itu. Tunggu. Mudah-mudahan masih ada. Kemarin saya dapat
tulisan yang mengagetkan saya, saudara. Dengar ya, saya mau baca ini untuk saudara juga. Maka itu jangan lihat orang karena penampilannya, tapi lihat orang karena hatinya. Betul, karena jiwanya yang mengasihi Tuhan. Maka itu penting sekali kita melihat orang itu dari dalamnya, karena penampilan bisa berubah. Dengar, ini ada sebuah data medis. Dengar baik-baik. Yang hobinya yang cantik dan yang cakep, hari ini kok bertobat. Tunggu, saya cari dulu. Saya ngeri waktu baca ini. Menakutkan sekali. Ternyata begitulah keadaan manusia. Proses kematian dan hancurnya tubuh kita secara medis. Sesaat sebelum mati, Anda akan merasakan jantung berhenti berdetak, nafas tertahan, dan badan bergetar. Anda merasa dingin di telinga, darah berubah menjadi asam, dan tenggorokan berkontraksi. 0 menit. Kematian secara medis terjadi ketika otak kehabisan suplai oksigen. 1 menit setelah mati, darah berubah warna dan otot kehilangan kontraksi. Isi kantung kemih keluar tanpa izin. Nanti bisa ngompos ini sudah mati itu. 3 menit setelah mati, sel-sel otak tewas secara massal. Saat itu otak benar-benar berhenti berpikir. 4-5 menit, pupil mata yang bulatan tengah itu ya membesar dan berselaput. Bola mata mengkerut karena kehilangan tekanan darah. 7-9 menit, penghubung ke otak mulai mati. 1-4 jam, rigor mortis, artinya fase di mana keseluruhan otot di tubuh menjadi kaku. Begitu sampai ini orang mati itu jadi kaku sekali, membuat otot kaku dan rambut berdiri. Kesannya rambut tetap tumbuh setelah mati, padahal tidak. 4-6 jam. Rigor mortis terus beraksi, darah yang berkumpul lalu mati dan warna kulit menghitam. 6 jam, otot masih berkontraksi, proses penghancuran seperti efek alkohol masih berjalan. 8 jam, suhu tubuh langsung menurun drastis. Bagi orang mati jadi dingin tubuhnya. 24-72 jam, jadi 3 hari, isi perut membusuk oleh mikroba, pankreas mulai mencerna dirinya sendiri, rusak total ini. 36-48 jam, rigor mortis berhenti, tubuh Anda selentur penari balerina. 3-5 hari, pembusukan mengakibatkan luka skala besar, darah menetes keluar dari mulut dan hidung. 8-10 hari, warna tubuh berubah dari hijau ke merah sejalan dengan membusuknya darah. Berapa minggu, rambut, kuku, dan gigi dengan semudahnya terlepas. 1 bulan, kulit Anda mulai mencair. 1 tahun, tidak ada lagi yang tersisa dari tubuh Anda. Anda yang sewaktu hidupnya cantik, gagah, ganteng, kaya, berkuasa, sekarang hanyalah tumpukan tulang belulang yang menyedihkan. Mau sombong apa? Mau sombong apa? Ayo, masih mau cari yang cakep, yang cantik? Saudara, itulah manusia. Suatu kali saya pernah baca tulisan bagus juga, yang hobi mobil, dengar ya. Percuma mau ganti-ganti mobil, karena mobil terakhir yang kita naiki tetap ambulans. Karena gak ada orang mati naik bajai. Ingat itu Pak. Betul sekali yang nulis itu. Itulah manusia, saudara. Betul. Mau secantik apa, mau segagah apa, kalau sudah tua, lentur semua, kendor semua, operasi. Nanti kayak Melinda D itu menakutkan. Saudara, ingat itu baik-baik. Jadi anak muda engkau tahu ya, bukan karena wajahnya atau penampilannya, dia orang percaya atau tidak. Oke, bagian terakhir. Maka papa mama, ayo kita jadi orang tua yang benar. Amin. Lukas 2 ayat 51, ini ayat yang terakhir. Lukas 2:51. Tolong salah seorang membaca ayat ini. Kagum sekali kita, saudara, pada ayat ini.
Lukas 2:51. Ini sudah pulang ke rumah. Setelah Yesus umur 12 tahun, hilang tadi itu, pulang ke rumah. Coba dibaca salah seorang, ayo. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam aturan mereka. Ya, stop sampai situ saja. Maka Yesus pulang bersama papa mamanya ke Nazaret. Kalimat berikut penting. Dan Yesus tetap apa? Hidup dalam asuhan mereka. Kalau saudara baca terus Lukas 3:24 sampai umur 30 tahun Yesus tinggal dengan orang tuanya. 30 tahun, saudara. Nah, kalau Yesus saja yang